Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan bagi yang sedang sendiri, semoga kisah ini bisa menemani malam kalian. Cerita yang akan aku sampaikan kali ini bukan sekadar kisah horor. Ini adalah cerita tentang pilihan hidup, tentang cinta yang tidak boleh dimiliki, dan tentang rahasia lama yang disimpan oleh sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sebuah desa yang tampak biasa, sawahnya hijau, jalannya sempit, warganya ramah. Di balik kesederhanaan itu, ada satu sosok yang membuat waktu seolah berhenti berjalan. Seorang janda penjual sayur yang tak pernah menua. Dengarkan baik-baik, karena cerita ini bukan hanya soal rasa takut, tapi juga tentang harga yang harus dibayar untuk menjaga keseimbangan dua dunia. Desa itu bernama Karangjati, sebuah dusun kecil yang terletak di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur. Letaknya tidak terlalu terpencil, tapi juga tidak ramai. Pagi hari selalu dimulai dengan kabut tipis, suara ayam berkokok bersahut-sahutan, dan bau tanah basah yang menempel di udara di desa itulah. Setiap pagi sekitar pukul 5, terdengar suara roda kayu berdecit pelan. Sayu over, segar. Suara itu selalu sama, nada bahkan jedanya. Pemilik suara itu adalah Bu Sari, seorang janda penjual sayur keliling. Usianya menurut KTP 38 tahun. Tapi bagi warga Karangjati, angka itu sudah tidak lagi masuk akal. Sebab sejak 20 tahun lalu, wajah Bu Sari tidak pernah berubah. Kulitnya tetap kencang, matanya jernih, tidak ada garis usia di sudut matanya. Padahal anak-anak yang dulu memanggilnya Mbak Sari sekarang sudah memanggilnya Bu. Bahkan sebagian sudah memiliki cucu. Setiap pagi Bu Sari mendorong gerobak kayu berisi sayuran segar, kengk, bayam, kacang panjang, terong, dan cabai merah yang warnanya mencolok, seolah baru saja diambil dari tanah yang masih bernapas. Yang membuat orang heran, sayurannya tidak pernah layu. Heran aku, bisik seorang ibu pada temannya suatu pagi. Sayuranku beli kemarin, sampai besok masih segar. Iya, aku. Padahal nggak masuk kulkas, jawab yang lain sambil menurunkan suara. Bu Sari hanya tersenyum jika mendengarnya. Senyum tipis, tidak lebih. Tidak pernah ada yang benar-benar berani bertanya langsung. Karena entah kenapa setiap kali orang mencoba menyinggung soal usia, udara di sekitar Bu Sari terasa lebih dingin, seolah ada batas yang tak terlihat. Suatu pagi, seorang anak kecil bernama Dimas menarik ujung kain Bu Sari. "Kok ibu nggak pernah tua?" tanyanya polos. Ibunya langsung menarik Dimas. Jangan sembarangan ngomong." Bu Sari berjongkok, menatap Dimas, lalu mengelus kepalanya pelan. "Semua orang akan tua, nak," katanya lembut. "Hanya waktunya saja yang berbeda." Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa setelah itu Dimas demam 3 hari. Sejak saat itu, warga semakin menjaga jarak. Ada hal lain yang membuat Bu Sari semakin terasa janggal. Setiap Jumat Kliwon, rumahnya selalu terkunci. Gerobaknya tidak ada yang melihatnya keluar. Tidak ada yang tahu ia pergi kemana. Namun setiap Sabtu pagi, Bu Sari kembali seperti biasa, mendorong gerobak, menawarkan sayur, dan berjalan dari ujung desa ke ujung lainnya, seolah tidak pernah pergi. Dan selalu sayurannya lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Suatu sore, Pak Wiryo, sesepuh desa, pernah berkomentar pelan saat melihat Bu Sari berlalu. Perempuan itu, Pak Wiryo, berhenti bicara. "Ada apa, Pak?" tanya warga lain. Pak Wiryo menggeleng. "Ndak apa-apa, kadang ada hal yang lebih baik dibiarkan tetap menjadi rahasia." Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani bertanya. Namun tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Karena di desa Karangjati, takdir perlahan mulai bergerak. Dan semuanya bermula dari seorang pemuda yang berani melihat Bu Sari bukan sebagai misteri, melainkan sebagai perempuan yang pantas dicintai. Di desa Karangjati, hari Jumat bukanlah hari yang ditunggu-tunggu. Bukan karena lelah bekerja, bukan pula karena kesialan, tapi karena Jumat Kliwon sejak dulu. Warga desa percaya hari itu bukan milik manusia sepenuhnya. Ada batas tipis yang terbuka, ada jalan yang tidak terlihat, dan ada langkah yang seharusnya tidak diikuti. Dan anehnya, setiap Jumat Kliwon, Bu Sari selalu menghilang.
tidak pernah sekalipun meleset pagi itu. Matahari baru saja naik di balik Gunung Wilis. Kabut masih menggantung rendah di antara pohon pisang dan rumpun bambu. Seperti biasa, para ibu keluar rumah membawa keranjang, menunggu suara roda gerobak kayu yang biasa mereka dengar setiap hari. Namun pagi itu sunyi, tidak ada suara roda, tidak ada sapaan lembut, tidak ada teriakan, sayur segar. Ibu menengok ke ujung gang. Kok belum lewat ya, gumamnya. Ibu lain menyahut pelan, seolah takut suaranya terdengar terlalu keras. Ini Jumat Kliwon. Mereka saling pandang, tanpa perlu bicara lebih jauh, semua mengerti. Rumah Bu Sari berada di ujung desa, dekat kebun singkong dan hutan bambu yang jarang dimasuki orang. Beberapa warga sempat melirik ke arah sana. Pintu rumah itu tertutup rapat. Tidak ada lampu, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal malam sebelumnya, Bu Sari masih terlihat menyapu halaman. "Bu Sari," teriak seorang bapak setengah bercanda dari kejauhan. Tidak ada jawaban. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan daun tua. Sejak bertahun-tahun lalu, warga sudah terbiasa dengan hilangnya Bu Sari setiap Jumat Kliwon. Tapi kebiasaan tidak pernah benar-benar menghilangkan rasa tidak nyaman. Justru sebaliknya, semakin lama, semakin terasa ada sesuatu yang tidak wajar. Karena Bu Sari tidak pernah pamit, tidak pernah menjelaskan, dan tidak pernah terlihat pergi. Ia seperti lenyap begitu saja. Siang hari, seorang pemuda bernama Jaka Wiratama baru saja tiba di desa. Ia baru pulang merantau dari Kediri, menumpang truk sayur sampai ke perempatan desa. Jaka berjalan menyusuri jalan sempit yang sudah lama ia tinggalkan. Ia heran melihat desa tampak lebih sunyi dari yang ia ingat bayusannya rem. "Kok sekarang sepi?" tanyanya pada seorang bapak tua. Bapak itu melirik langit, lalu menatap Jaka. "Jumat Kliwon." Jaka mengangguk, walau tidak sepenuhnya mengerti. Sore hari, Jaka duduk di warung kopi kecil dekat musola. Dari obrolan warga, ia mulai mendengar nama yang berulang kali disebut, Bu Sari. "Aneh ya, sudah puluhan tahun jualan, wajahnya ya begitu-begitu saja," kata seorang bapak sambil menyeruput kopi. "Iya, anakku dulu masih kecil beli sayur sama dia, sekarang sudah punya anak." Timpal yang lain Jaka tertarik. "Bu Sari itu siapa?" tanyanya polos. Warung mendadak hening. Seorang bapak menoleh pelan. "Penjual sayur keliling, cantik," sambung yang lain, lalu tertawa kecil, tapi tawanya cepat padam, dan ia tidak melanjutkan. Malam Jumat Kliwon itu, desa Karangjati terasa berbeda. Jangkrik berbunyi, tidak beraturan. Angin kadang berhenti mendadak, lalu bertiup lebih kencang dari biasanya. Jaka berjalan sendirian menuju rumah orang tuanya yang berada tidak jauh dari rumah Bu Sari. Saat melewati rumah itu, ia berhenti sejenak. Entah kenapa, lampu rumah mati. Tapi dari dalam, terdengar suara samar, seperti suara air mengalir. Lalu, seperti langkah kaki, Jaka mendekat beberapa langkah. "Bu," panggilnya ragu. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba angin berembus kuat, membuat pintu rumah Bu Sari bergetar pelan. Jaka mundur satu langkah. Jantungnya berdegup tidak nyaman. "Aneh," gumamnya. Ia memilih pergi. Namun di balik pintu tertutup itu, Bu Sari sedang berdiri di depan cermin tua. Wajahnya pucat, matanya menatap bayangannya sendiri. "Sudah waktunya," bisiknya. Ia mengenakan kain sederhana berwarna hijau tua. Rambutnya dibiarkan tergerai. Ia melangkah keluar lewat pintu belakang, menuju hutan bambu yang gelap. Saat kakinya menginjak tanah hutan, udara berubah. Lebih dingin, lebih sunyi, lebih hidup. Kabut tipis mulai muncul dari tanah. Langkah Bu Sari tetap mantap. Sialah, ia sudah hafal jalan itu sejak lama. Di tengah hutan, ia berhenti. Di hadapannya, udara bergetar. Cahaya kehijauan perlahan terbuka. Seperti tirai yang disingkap, Bu Sari melangkah masuk tanpa ragu. Dan di saat yang sama, di desa Karangjati angin berhenti, berhembus. Malam itu, beberapa warga bermimpi aneh. Ada yang bermimpi berjalan di sawah tanpa bayangan. Ada yang bermimpi mendengar gamelan dari dalam tanah. Ada pula yang bermimpi melihat Bu Sari berdiri di tengah hutan, menoleh ke arah mereka, lalu menghilang. Keesokan paginya, Sabtu, seperti biasa, Bu Sari kembali.
Gerobaknya ada di depan rumah, sayurannya lebih segar dari sebelumnya. Senyumnya tetap sama, seolah tidak pernah pergi. Namun sejak hari itu, satu hal mulai berubah. Ada seseorang di desa Karangjati yang mulai memperhatikan Bu Sari lebih dari sekadar penjual sayur. Dan dari situlah, takdir mulai berjalan ke arah yang seharusnya tidak disentuh manusia. Sejak kepulangan Jaka Wiratama ke desa Karangjati, ada satu hal yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Setiap pagi, tanpa alasan yang jelas, langkah kakinya selalu berhenti di ujung gang yang sama. Gang sempit yang dilewati oleh seorang penjual sayur dengan gerobak kayu tua, dan setiap kali suara roda itu terdengar, dada Jaka terasa hangat, sekaligus gelisah. Sayur, sayur segar. Suara itu lagi. Nada yang tenang, tidak tergesa, seolah pemiliknya tidak pernah dikejar waktu. Bu Sari muncul dari balik tikungan. Seperti biasa, wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi, dan sorot matanya teduh. Namun pagi itu, entah kenapa, Jaka merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan pada Bu Sari, tapi pada dirinya sendiri. Ia berdiri kaku, memandangi perempuan itu tanpa sadar. "Hai Nak Jaka," sapa Bu Sari lebih dulu. Suaranya lembut. Jaka tersentak. "Oh, iya Bu. Pagi." Bu Sari tersenyum tipis. "Baru pulang dari rantau ya?" "Iya Bu, baru 2 hari." Pantas wajahnya belum terbiasa lagi sama Udurasi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi Jaka merasa seperti sedang diperhatikan dengan sangat dalam. Seolah Bu Sari tahu lebih banyak tentang dirinya daripada yang seharusnya. Sejak hari itu, Jaka mulai sering membantu. Kadang membawakan keranjang sayur, kadang sekadar menemani berjalan sambil berbincang ringan. Awalnya warga hanya menganggapnya sopan, namun lama-kelamaan bisik-bisik mulai terdengar. "Itu si Jaka kok sering bareng Bu Sari ya? Berani juga anak itu." Yang membuat Jaka semakin penasaran adalah satu hal. Bu Sari tidak pernah bertanya tentang masa lalunya sendiri. Ia bisa mendengarkan cerita orang berjam-jam, tapi tidak pernah membagikan apapun tentang dirinya. Jika obrolan mulai mengarah ke usia atau kehidupan pribadinya, Bu Sari selalu mengalihkan pembicaraan. Suatu siang, saat mereka berteduh di bawah pohon nangka karena matahari terlalu terik, Jaka memberanikan diri. "Bu, boleh tanya sesuatu?" Bu Sari menatap lurus ke depan. "Tergantung pertanyaannya. Kenapa Ibu memilih jualan keliling? Padahal Ibu bisa tinggal diam saja." Bu Sari terdiam cukup lama. Angin menggerakkan dedaunan di atas mereka. "Ada jalan hidup yang tidak boleh berhenti," jawabnya akhirnya. "Kalau berhenti, dampaknya bisa ke banyak orang." Jaka mengernyit. "Maksudnya?" Bu Sari tersenyum kecil. "Kamu belum perlu tahu." Sejak percakapan itu, Jaka sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Bu Sari berdiri di tengah hutan bambu, dikelilingi cahaya kehijauan. Ia memanggil namanya, tapi ketika Jaka mendekat, tanah di bawah kakinya retak. Ia terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin. Anehnya, mimpi itu selalu datang setiap Kamis malam menjelang Jumat Kliwon. Dan setiap kali Jumat Kliwon tiba, Jaka merasa gelisah tanpa sebab. Ia sadar bahwa Bu Sari akan menghilang seperti biasa. Tapi kali ini perasaannya berbeda. Ada rasa takut. Bukan takut kehilangan penjual sayur, tapi takut kehilangan seseorang yang sudah terlanjur ia pedulikan. Sore itu, Jaka mendatangi rumah Bu Sari. Ia berdiri di depan pagar bambu yang sudah mulai rapuh. "Bu Sari," panggilnya. Pintu terbuka perlahan. Bu Sari muncul dengan wajah sedikit terkejut. "Jaka, ada apa sore-sore begini?" Jaka menelan ludah. "Besok Ibu jualan kan?" Bu Sari menunduk. "Kamu tahu besok hari apa?" "Iya, tapi Jaka ragu. Tiap Jumat Kliwon, Ibu selalu pergi." "Kemana Bu?" Untuk pertama kalinya sejak Jaka mengenalnya, Bu Sari tampak benar-benar takut. Wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang daun pintu. "Jangan pernah menanyakan itu lagi," ucapnya pelan tapi tegas. "Demi kebaikanmu." Nada suaranya membuat Jaka terdiam. Namun perasaan di dada Jaka sudah terlanjur tumbuh terlalu dalam untuk diabaikan. Malam itu, ia duduk di depan rumah, menatap hutan bambu yang gelap. Angin membawa suara dedaunan berdesir, seolah ada bisikan yang tidak ingin dipahami. "Kalau aku tidak melihatnya sendiri,
gumam Jaka. Aku tidak pernah tenang. Tanpa ia sadari, keputusan kecil itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Karena cinta yang tumbuh di tempat yang salah bisa menjadi pintu bagi bencana yang bahkan dunia tak kasat mata pun takut menghadapinya. Dan pada Jumit Kliwon berikutnya, langkah Jaka akan membawanya ke batas antara manusia dan yang bukan manusia. Jumat Kliwon itu datang lebih cepat dari yang Jaka bayangkan. Sejak subuh, udara desa Karangjati terasa berat. Matahari terbit pucat, tidak hangat seperti biasanya. Kabut tidak mau pergi meski jam sudah menunjukkan hampir pukul 7 pagi. Seperti yang sudah-sudah, suara gerobak Busari tidak terdengar. Namun kali ini, Jaka tidak tinggal diam. Ia duduk di bel-bel depan rumah orang tuanya sejak pagi. Pura-pura memperbaiki sandal, padahal matanya terus mengarah ke rumah Busari di ujung desa. Setiap orang yang lewat, setiap suara langkah, membuat dadanya berdebar. Tenang, cuma mau lihat saja, bisiknya pada diri sendiri. Menjelang siang, Jaka melihat Busari keluar dari rumahnya. Bukan dengan gerobak, bukan dengan keranjang sayur. Ia berjalan pelan, mengenakan kain hijau tua dan kebaya coklat sederhana. Rambut dibiarkan terurai, tidak disanggul seperti biasanya. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya kosong seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Jaka berdiri refleks. Busari tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Ia langsung melangkah menuju jalan, setapak ke arah hutan bambu. Hutan itu jarang dilewati warga, bahkan anak-anak pun dilarang bermain terlalu dekat ke sana. Konon, banyak orang yang pernah masuk tanpa tujuan jelas dan pulang dengan wajah bingung, seperti kehilangan sebagian ingatan. Jaka menunggu beberapa saat, 5 langkah, 10 langkah, lalu ia mengikuti. Ia menjaga jarak, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Setiap kali Busari berhenti sejenak, Jaka ikut berhenti dan bersembunyi di balik pohon atau semak. Semakin ke dalam, suasana berubah, suara burung menghilang, angin berputar tidak beraturan, bambu-bambu tinggi bergesekan, menimbulkan bunyi berderit seperti bisikan. Kenapa dingin sekali, gumam Jaka sambil mengusap lengannya. Tiba-tiba Busari berhenti. Jaka refleks bersembunyi di balik batang bambu. Besar jantungnya berdegup keras, takut terdengar. Busari berdiri membelakangi Jaka. Keluar. Jaka, ucapnya pelan. Jaka membeku. Bu, suaranya hampir tak keluar. Aku tahu kamu mengikuti sejak tadi. Jaka memberanikan diri keluar dari persembunyian. Maaf bu, aku cuma khawatir. Busari menoleh perlahan. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu tidak mau menuruti ucapanku? Nada suaranya tidak marah, tapi penuh kelelahan. Aku cuma ingin tahu. Aku peduli, jawab Jaka jujur. Busari menggeleng lemah. Ada kepedulian yang bisa membawa celaka. Aye, melangkah mendekat. Pulanglah, jangan lanjutkan. Bu, kemana ibu sebenarnya pergi setiap Jumat Kliwon? Jaka memberanikan diri bertanya. Wajah Busari berubah tegang. Kamu tidak akan kuat, katanya lirih. Manusia tidak seharusnya melihat ini. Sebelum Jaka sempat menjawab, udara di sekitar mereka berubah drastis. Angin berhenti. Hutan menjadi sunyi total. Lalu terdengar suara gamelan, pelan, jauh, tapi nyata. Jaka menelan ludah. Busari, aku dengar suara. Busari memejamkan mata. Sudah terlambat. Kabut tipis mulai muncul dari tanah, merayap ke pergelangan kaki Jaka. Dingin, lembab, dan membuat langkah terasa berat. Di hadapan mereka, udara bergetar. Seperti ada tirai tak kasat mata yang perlahan terbuka. Cahaya kehijauan muncul, berpendar, lembut namun terasa menekan dada. Jaka mundur 1 langkah. Apa itu? Busari menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Batas seketika, tanah di bawah kaki Jaka terasa berbeda. Tidak lagi padat, seolah ia berdiri di atas sesuatu yang hidup dan bernapas. Dari balik cahaya, terlihat bayangan-bayangan menyerupai manusia. Tinggi, ramping, wajahnya samar. Mereka berdiri berjajar, menatap tanpa ekspresi. Jaka gemetar. Bu, aku mau pulang. Bu, Sari memegang bahu Jaka. Tangannya dingin. Aku sudah melarangmu, bisiknya. Sekarang,
kamu sudah melihat salah satu bayangan melangkah maju. Suaranya terdengar seperti angin yang dipaksa berbicara. Manusia tidak diundang. Busari menunduk hormat. Dia tidak tahu bayangan itu menatap Jaka. Mata yang melihat tidak bisa lupa. Sekejap kemudian, dunia Jaka berputar. Kepalanya terasa berat. Suara gamelan semakin keras lalu mendodek. Gelap, Jaka terbangun di tepi hutan bambu saat matahari hampir tenggelam. Desa Karangjati terlihat normal. Tidak ada kabut, tidak ada cahaya. Aneh, tidak ada suara gamelan. Seolah semua hanyalah mimpi. Namun ada satu hal yang membuat Jaka yakin itu bukan hayalan. Di tangannya ada bekas tanah lembab berwarna kehijauan. Dan di dadanya tersisa rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, di tempat yang tak bisa dilihat manusia, Busari berdiri di hadapan para penjaga dunia lain. Dan sejak hari itu, satu keputusan besar mulai mendekat. Keputusan yang melibatkan cinta, pengorbanan, dan kehancuran jika batas dilanggar. Sejak kejadian di hutan bambu itu, Jaka tidak pernah benar-benar merasa pulang ke dunia yang sama. Secara fisik, ia masih berada di desa Karangjati, masih menghirup udara pagi, masih mendengar suara ayam, masih menyapa tetangga. Tapi di kepalanya ada sesuatu yang terus berputar, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Setiap kali menutup mata, cahaya kehijauan itu muncul. Setiap kali sunyi, suara gamelan terdengar samar. Dan setiap Jumat Kliwon mendekat, dadanya terasa sesak. "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" tanya ibunya suatu pagi. Jaka tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin belum terbiasa di rumah." Padahal ia tahu ada bagian dari dirinya yang masih tertinggal di balik batas itu. Dan lebih dari segalanya, ia khawatir pada Busari. Sejak Jumat Kliwon terakhir, Busari tetap berjualan seperti biasa. Senyumnya masih sama, langkahnya masih ringan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi mata Jaka bisa melihat perbedaannya. Sorot matanya lebih dalam, labila seperti seseorang yang sedang memikul beban yang tidak boleh dibagi. Suatu sore, Jaka kembali memberanikan diri mendatangi rumah Busari. Kali ini, ia tidak berniat mengikuti, tidak ingin tahu lebih jauh. Ia hanya ingin memastikan satu hal, Bu. "Sari," panggilnya dari depan pagar. Busari keluar. Saat melihat Jaka, wajahnya langsung berubah. "Kamu seharusnya tidak kesini," katanya pelan. "Aku cuma mau memastikan ibu baik-baik saja." Busari menatap Jaka lama sekali. Kebaikan dan keselamatan tidak selalu berjalan beriringan. Jaka menghela napas. "Apa yang kulihat waktu itu nyata, kan?" Busari menunduk. "Lebih nyata dari yang kamu kira." Malam itu, hujan turun, angin berputar di antara rumah-rumah, membuat daun pisang berderak keras. Jaka tidak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi pertanyaan, tapi tidak ada satupun yang berani ia ucapkan. Menjelang tengah malam, ia mendengar suara langkah di luar rumah, pelan, teratur. Jaka membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia hendak menutupnya kembali, udara di depannya bergetar. Kabut tipis muncul, sama seperti yang ia lihat di hutan bambu. Dan tanpa sempat berpikir panjang, kakinya melangkah maju. Dunia berubah. Jaka berdiri di sebuah tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Langitnya redup, bukan gelap, bukan terang. Tanahnya lembut seperti lumut basah. Di kejauhan, terlihat rumah-rumah kayu berjajar rapi, berpilar putih, dengan atap yang berkilau samar. Udara terasa dingin, tapi tidak menusuk. Justru membuat kepala terasa ringan. "Busari," panggil Jaka. Seseorang muncul dari balik kabut. Busari, namun penampilannya berbeda. Ia mengenakan kain hijau tua dengan motif yang bergerak perlahan, seperti hidup. Wajahnya tetap sama, tapi sorot matanya kini jauh lebih tua dari usianya. "Kamu seharusnya tidak di sini," ucapnya lirih. "Ini tempat apa?" tanya Jaka dengan suara bergetar. Busari menarik napas panjang. "Tempat yang selama ini kujaga." Mereka berjalan melewati perkampungan itu. Beberapa sosok berdiri di kejauhan. Wajah mereka mirip manusia, tapi gerakannya terlalu halus, terlalu tenang. Mata mereka menatap Jaka dengan rasa ingin tahu yang dingin. "Jangan menatap mata mereka terlalu lama,"
bisik Bu Sori, mereka bisa membaca niat. Jaka menondok di tengah perkampungan. Berdiri sebuah balai besar. Di sanalah para tetua bunian. Sosok-sosok itu duduk melingkar. Wajah mereka tampak tua namun tidak rapuh. Salah satu dari mereka berbicara. Manusia ini sudah melihat batas. Bu Sari menunduk hormat. Aku bertanggung jawab. Tetua itu menatap Bu Sari lama. Kamu tahu konsekuensinya. Jaka memberanikan diri bicara. Apa sebenarnya tugas Bu Sari? Suasana balai mendadak sunyi. Akhirnya, tetua itu menjawab. Dia adalah jembatan hidup. Jaka mengernyit. Maksudnya, Bu Sari memejamkan mata. Dulu, aku hampir mati. Kata-kata itu membuat Jaka terkejut. Puluhan tahun lalu, saat aku masih muda, aku tersesat di hutan ini. Tubuhku sekarat. Mereka menyelamatkanku, tapi ada harga yang harus dibayar. Ia membuka mata. Aku diberi waktu yang tidak berjalan seperti manusia lain. Aku menjaga batas antara dunia ini dan dunia kalian. Selama aku sendiri, keseimbangan terjaga. Tetua bunian melanjutkan. Jika ikatan itu rusak, alam akan bereaksi. Sambung Bu Sari pelan. Hutan mengamuk, tanah menolak ditanami. Air tidak lagi ramah. Jaka menelan ludah. Dan kalau Bu Sari menikah, balai itu terasa lebih dingin. Jika ia mengikatkan diri pada manusia, kata tetua, jembatan akan runtuh. Bu Sari menatap Jaka. Matanya berkaca-kaca. Setuk, desa bunian akan lenyap. Dan dunia manusia di sekitar Gunung Wilis akan membayar akibatnya. Jaka terdiam. Cinta yang ia rasakan tiba-tiba terasa seperti kesalahan besar. Aku tidak pernah meminta ini, bisik Bu Sari. Tapi aku tidak bisa lari. Kabut mulai turun kembali. Suara gamelan terdengar samar, mengiringi langkah Jaka yang perlahan mundur. Pulanglah, kata Bu Sari lembut, dan lupakan aku. Namun Jaka tahu, setelah melihat negeri di balik kabut itu, tidak ada manusia yang bisa benar-benar lupa. Karena cinta telah tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Dan pilihan terberat belum benar-benar diambil. Sejak malam ketika Jaka melihat negeri di balik kabut, hidupnya tidak pernah kembali sama. Ia masih berjalan di jalan desa yang sama, masih mendengar suara burung di pagi hari, masih membantu ibunya di rumah. Namun setiap langkahnya terasa seperti menapaki dua dunia sekaligus. Satu dunia yang ia kenal sejak kecil, dan satu dunia lain yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Yang paling berat bagi Jaka bukanlah rasa takut, melainkan rasa bersalah. Setiap kali ia bertemu Bu Sari di pagi hari, hatinya seperti diremas perlahan. Perempuan itu tetap mendorong gerobaknya, tetap tersenyum pada warga, tetap menyapa dengan suara lembut. Tidak ada yang berubah di mata orang lain, tapi Jaka tahu di balik senyum itu ada beban yang semakin berat. Suatu pagi, ketika desa masih sepi, Jaka berjalan mendekati Bu Sari tanpa membawa alasan apapun. Ia tidak lagi berpura-pura membeli sayur, Bu. Panggilnya pelan. Bu Sari menoleh. Kamu seharusnya menjauh dariku. Aku tidak bisa, jawab Jaka jujur. Setelah semua yang aku tahu, aku tidak bisa pura-pura. Bu Sari menghela napas panjang. Kebenaran bukan untuk membuat hidupmu lebih baik. Jaka menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, kenapa aku diperlihatkan semua itu? Bu Sari terdiam. Tangannya mencengkeram gagang gerobak lebih erat. Karena aku mulai lemah, katanya lirih. Dan batas itu mulai merespons perasaanmu. Kalimat itu membuat dada Jaka sesak. Hari-hari berikutnya, tenda-tenda keganjilan mulai muncul di desa. Karangjati, sawah yang biasanya hijau mulai menguning sebelum waktunya. Air sumur terasa lebih dingin dan berbau tanah yang aneh. Beberapa warga mengeluh mimpi buruk berulang tentang hutan yang menelan rumah. Tentang suara gamelan yang berbunyi dari dalam tanah. Pak Wiryo, sang sesepuh desa, akhirnya mendatangi rumah Bu Sari. Apa yang kamu sembunyikan selama ini mulai bangun, katanya pelan. Bu Sari menunduk. Aku tidak berniat mencelakai siapapun. Takdir tidak selalu peduli pada niat, jawab Pak Wiryo. Jaka yang mendengar pembicaraan itu merasa napasnya tertahan. Ia sadar keberadaannya telah mengganggu keseimbangan yang selama ini dijaga. Bu Sari sendirian. Malam Jumat Kliwon berikutnya datang dengan udara yang jauh lebih berat. Angin tidak bergerak, langit tidak berbintang. Desa terasa seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jaka berdiri di depan rumah Bu Sari. Kita harus bicara, katanya tegas. Bu Sari membuka pintu, matanya merah.
seolah sudah lama menangis. "Kamu Seherasnia, sudah pergi dari desa ini," ucapnya. "Kalau aku pergi, apa yang akan terjadi padamu?" Busari menoleh ke arah hutan bambu. "Aku akan tetap menjalani tugasku sampai waktuku habis." "Kapan?" Jaka mendesek. Busari tersenyum lemah. "Saat aku tidak lagi sanggup menahan dua dunia." Kabut mulai muncul di sekitar halaman rumah. Tanah bergetar halus. Jaka merasakan sensasi yang sama seperti saat pertama kali menembus batas. "Kalau aku menikah denganmu." Jaka berhenti sejenak. Suaranya gemetar. Apa benar semuanya akan hancur? Busari mengangguk pelan. Bukan hanya dunia mereka, tapi juga desa ini. Alam akan kehilangan penyangga. Jaka mengepalkan tangan. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Busari melangkah mendekat. Tangannya menyentuh dada Jaka. Hangat, tapi penuh perpisahan. "Kita harus melepaskan perasaan ini," katanya lirik. "Cinta tidak selalu harus dimiliki." Air mata Jaka jatuh. "Aku tidak tahu kalau mencintaimu adalah kesalahan." Busari menggeleng. "Bukan kesalahan, tapi bukan pula takdir." Malam itu, Jaka dibawa sekali lagi ke batas. Namun kali ini, ia melihat dengan jelas apa yang akan terjadi jika ikatan itu runtuh. Hutan menggulung dirinya sendiri. Tanah air sungai meluap, membawa bau kematian. Dan di tengah semuanya, perkampungan Bunian memudar satu persatu. Seperti bayangan yang ditarik paksa dari dunia. "Ini akibatnya," kata salah satu tetua Bunian. "Jika jembatan memilih dunia manusia sepenuhnya." Jaka jatuh berlutut. "Aku tidak ingin ini," katanya terisak. "Aku rela pergi." Aisel tetap utuh. Busari menatapnya lama. "Kamu sudah memilih." Pagi harinya, Jaka terbangun di rumahnya sendiri. Ingatan tentang dunia Bunian mulai kabur. Wajah-wajahnya memudar. Suara gamelan terdengar semakin jauh. Namun satu hal tetap tinggal di hatinya. Rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Busari tetap berjualan, tetap sendiri, tetap tidak menua. Dan keseimbangan untuk sementara kembali terjaga. Namun setiap pengorbanan selalu meninggalkan bekas. Dan di balik ketenangan desa Karangjati, satu cinta telah dikubur demi dua dunia. Waktu kembali berjalan di desa Karangjati, tidak ada ledakan, tidak ada bencana besar yang terlihat mata, tidak ada jeritan dari langit atau tanah yang terbelah. Semua kembali seperti biasa. Pagi-pagi, kabut tetap turun dari lereng Gunung Wilis. Ayam kembali berkokok, ibu-ibu menyapu halaman, dan suara air mengalir dari parit kecil di samping rumah-rumah warga. Namun, ada satu hal yang perlahan berubah. Meski tidak semua orang menyadarinya, Jaka Wiratama tidak lagi terlihat sering keluar rumah. Ia masih tinggal di desa itu. Orang tuanya masih menyapa tetangga dengan sopan. Tapi ada sesuatu yang hilang dari sorot matanya. Seperti seseorang yang pernah kehilangan sesuatu yang sangat penting, namun tidak tahu apa yang sebenarnya hilang. Jika ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Entah." Rasanya kosong saja. Ia tidak lagi ingat tentang negeri di balik kabut. Tidak ingat cahaya kehijauan. Tidak ingat suara gamelan yang memanggil dari tanah. Namun perasaannya tertinggal. Setiap kali melewati hutan bambu, dadanya terasa sesak. Setiap Jumat Kliwon, ia merasa gelisah tanpa sebab. Dan setiap kali melihat Busari, hatinya nyeri. Meski pikirannya tidak tahu mengapa. Busari tetap sama. Setiap pagi, gerobak kayu itu kembali berderit menyusuri geng-geng sempit desa Karangjati. Sayur segar. Suaranya masih lembut. Langkahnya masih ringan. Wajahnya tetap tidak berubah. Seorang ibu yang kini sudah beruban pernah berbisik pada anaknya. Dari dulu sampai sekarang, wajahnya ya begitu. Anaknya hanya tertawa kecil. Mungkin ibu salah ingat. Busari mendengar itu. Ia tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada kesepian yang tidak bisa dibagi. Setiap Jumat Kliwon, seperti biasa, Busari menghilang. Namun kini perginya terasa lebih berat. Di batas hutan bambu, ia berdiri sendirian, menatap kabut yang mulai membuka jalan. Tidak ada lagi Jaka yang mengikutinya. Tidak ada lagi manusia yang terlalu dekat dengan batas. Para Bunian menyambutnya dalam diam. Keseimbangan kembali terjaga, kata salah satu tetua. Tapi dengan harga. Busari mengangguk. "Aku tahu akan semakin berat bagimu," lanjut tetua itu. Perasaan manusia mempercepat kelelahan jembatan. Busari memandang perkampungan Bunian
yang masih utuh. Rumah-rumah kayu putih itu masih berdiri. Sungai masih mengalir jernih. Anak-anak bunian masih bermain di tepian cahaya. Ia memilih, dan pilihan itu harus terus ia bayar. Hari demi hari di dunia manusia, perubahan kecil mulai terasa. Sawah kembali hijau, air sumur kembali jernih. Mimpi buruk warga perlahan berhenti. Pak Wiryo, sang sesepuh desa, suatu sore duduk di serambi musola. Ia menatap ke arah rumah Bu Sari yang terlihat dari kejauhan. Masih berjalan ya, gumamnya. Seorang pemuda bertanya, "Siapa, Pak?" Pak Wiryo menggeleng pelan. Penjaga apa?" Pak Wiryo tersenyum samar. Hal yang seharusnya tidak dilihat manusia. Tahun-tahun berlalu, Jaka akhirnya menikah dengan perempuan dari desa sebelah. Ia hidup tenang memiliki anak dan menjalani hari-hari seperti manusia pada umumnya. Namun ada satu hal yang tidak pernah hilang. Setiap melihat perempuan seusia istrinya yang menua, Jaka sering termenung. Ia tidak tahu kenapa. Suatu pagi, bertahun-tahun kemudian, anak Jaka menunjuk ke ujung gang. "Ayah, itu siapa?" Jaka menoleh. Bu Sari sedang lewat, mendorong gerobaknya. Tidak berubah. Jaka menatapnya lama. Dadanya terasa sesak, matanya panas. "Kenapa ayah nangis?" tanya anaknya. Jaka mengusap wajahnya. "Entah, ayah merasa pernah kehilangan sesuatu yang sangat penting." Bu Sari berhenti sejenak. Ia menoleh. Pandangan mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Bu Sari tersenyum tipis. Bukan senyum penjual sayur, tapi senyum perpisahan yang sudah sangat lama disiapkan. "Sayurnya, Mas?" tanyanya pelan. Jaka tersenyum canggung. "Iya, Bu, seperti biasa." Bu Sari menyerahkan ikatan sayur. Jari mereka hampir bersentuhan, namun tidak benar-benar menyentuh. Dan itu sudah cukup. Bu Sari melanjutkan langkahnya. Gerobaknya menjauh. Suara rodanya kembali menyatu dengan pagi. Di balik tubuhnya yang menjauh, Bu Sari menutup mata sejenak. "Terima kasih," bisiknya. Entah pada siapa. Di dunia bunian, keseimbangan tetap terjaga. Di dunia manusia, kehidupan terus berjalan. Dan di antara keduanya, seorang perempuan terus melangkah, menjadi jembatan yang tidak pernah boleh runtuh, menjadi penjaga yang tidak pernah boleh dimiliki. Hingga suatu hari nanti, saat waktu benar-benar menagih semua yang dipinjamnya. Dan mungkin, saat itu tiba, tak akan ada lagi penjual sayur yang tak pernah menua. Namun, sampai hari itu datang, jika suatu pagi di desa lereng Gunung Jawa, kalian melihat seorang janda penjual sayur dengan wajah yang tak berubah sejak puluhan tahun lalu, jangan bertanya, jangan mengikuti, dan jangan jatuh cinta. Karena tidak semua yang berjalan di antara kita benar-benar hidup di dunia yang sama.